Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena bekal terbaik menuju akhirat adalah ketakwaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu perkara yang pada zaman sekarang semakin banyak dibicarakan. Bahkan sebagian orang berusaha menjadikannya sebagai sesuatu yang biasa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hukumnya dengan sangat terang di dalam Al-Quran. Kaum Nabi Luth. Perilaku homoseksual bukanlah fenomena baru. Ia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Allah mengutus Nabi Luth alaihi salam kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Allah berfirman, "Dan Luth ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.'" Perhatikan ayat ini. Allah menyebutnya sebagai fahisyah, yaitu perbuatan yang sangat keji. Allah juga menjelaskan bahwa kaum Nabi Luth telah membalik fitrah yang Allah ciptakan. Mereka meninggalkan pasangan yang halal, lalu memilih jalan yang diharamkan. Mereka tidak mau bertobat. Ketika Nabi Luth mengingatkan mereka, apakah mereka sadar? Tidak. Mereka justru mengejek Nabi Luth dan bahkan ingin mengusir beliau. Inilah bahaya dosa apabila terus dilakukan. Dosa akan mengeraskan hati. Dosa membuat seseorang menganggap maksiat sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan bisa sampai membenci orang yang mengajak kepada kebenaran. Azab kaum Nabi Luth. Karena mereka tetap membangkang, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat. Allah membalikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat setelahnya, agar tidak mengikuti jalan yang sama. Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Islam mengajarkan kasih sayang dan taubat. Saudara-saudaraku, saat membahas masalah ini kita harus menjaga adab. Islam mengharamkan perbuatan homoseksual, tetapi Islam juga memerintahkan kita memperlakukan setiap manusia dengan adil, tidak menzalimi, tidak menghina, dan tidak melakukan kekerasan. Setiap orang yang terjatuh dalam dosa tetap memiliki kesempatan untuk bertobat. Kita membenci dosanya, bukan berlaku zalim kepada pelakunya. Perlu dipahami bahwa seseorang mungkin mengalami godaan atau kecenderungan tertentu yang tidak ia pilih. Godaan itu sendiri bukan berarti seseorang berdosa. Yang menjadi dosa adalah ketika seseorang memilih melakukan perbuatan yang diharamkan. Semua ujian itu harus dilawan dengan kesabaran dan ketakwaan. Bahaya perilaku homoseksual dari sisi agama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan hikmah yang sempurna. Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya." Islam menjaga keturunan dan kehormatan. Hubungan seksual hanya dibolehkan melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, seorang muslim diperintahkan menjaga kemaluannya. Bahaya dari sisi kesehatan. Dari sisi medis penting untuk bersikap objektif. Hubungan seksual anal memiliki risiko lebih tinggi terhadap penularan infeksi menular seksual seperti HIV, sifilis, gonore, hepatitis B, dan infeksi lainnya. Menjaga diri dari hubungan seksual di luar ketentuan syariat juga
sejalan dengan upaya menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Bagaimana menghindarinya? Bagi siapapun yang sedang berjuang melawan syahwat yang haram, jangan pernah putus asa. Pertama, kuatkan tauhid. Kedua, perbanyak membaca Al-Quran setiap hari. Ketiga, jagalah salat 5 waktu tepat waktu. Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keempat, jauhi pornografi karena dapat memperkuat syahwat yang tidak benar. Kelima, batasi penggunaan media sosial apabila menjadi pintu menuju maksiat. Keenam, pilih teman yang saleh. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Ketujuh, sibukkan diri dengan ilmu, olahraga, dan amal saleh. Kedelapan, apabila telah mampu, menikahlah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah." Jalan taubat bagi saudaraku yang pernah melakukan dosa ini. Ketahuilah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Allah berfirman, "Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa." Apa yang harus dilakukan? Berhenti dari maksiat hari ini juga. Menyesal dengan sungguh-sungguh, bertekad tidak mengulanginya. Perbanyaklah istighfar dan salat sunnah. Putus hubungan yang membawa kepada maksiat. Hapus semua konten pornografi. Jika dorongan terasa sangat berat, tidak mengapa mencari bantuan kepada psikolog atau psikiater yang profesional. Sekaligus terus meminta bimbingan ilmu agama dari ustaz yang terpercaya. Dukungan ini membantu seseorang tetap hidup sesuai nilai-nilai yang diyakininya. Penutup, saudara-saudaraku, setiap manusia pasti memiliki ujian. Ada yang diuji dengan harta, kemiskinan, syahwat, atau kekuasaan. Yang membedakan manusia adalah bagaimana ia menghadapi ujian tersebut. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, sucikan hati kami. Jagalah keluarga kami. Lindungilah anak-anak kami dari fitnah syahwat dan syubhat. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan bertauhid dan taat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.